Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengungkap kecurigaannya terkait alasan tak dibukanya rekaman CCTV tragedi pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Diketahui, sejak awal proses persidangan kasus Vina Cirebon pada 2016 silam hingga saat ini, bukti rekaman CCTV pembunuhan tak kunjung dihadirkan oleh penyidik Polda Jawa Barat, Jabar. Atas hal itu, Tony pun curiga, CCTV itu baru didapat penyidik Polda Jabar setelah para terpidana kasus Vina ditangkap. Para terpidana kasus Vina itu pun sudah telanjur mendapat penyiksaan dari penyidik sehingga CCTV itu akhirnya tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Saya mencurigai CCTV itu didapatkan setelah para pelaku yang diamankan oleh Pak Rudiana itu ditahan, kemudian jadi tersangka. Kemudian beredar foto pada babak belur, artinya sudah terlanjur orang-orang itu ditersangkakan, kemudian CCTV itu didapat, sehingga tidak dimunculkan dan dilampirkan sebagai barang bukti, sehingga di persidangan polisi mengatakan CCTV ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka, terang Tony, dikutip Tribun Jakarta dari YouTube iNews TV, Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024. Dalam kesempatan yang sama, pakar telematika, Roy Suryo, mengaku sepakat dengan pendapat Tony. Pasalnya, menurut Roy Suryo, jika rekaman CCTV itu berisikan data yang menguntungkan penyidikan, maka sudah seharusnya diungkap, bukan malah ditutupi. Kalau CCTV itu menguntungkan penyidik pasti ditampilkan, tapi kalau tidak kata Roy Suryo. Sebagai informasi, dalam putusan pengadilan, dua anggota polisi mengungkapkan berbeda terkait mengapa tidak menayangkan CCTV. Seorang polisi menyebut rekaman CCTV di 7 lokasi terlihat gelap, sehingga tak jelas merekam kejadian. Lalu, polisi yang lain menyebut tak memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengakses CCTV. Roy Suryo pun menilai itu sebagai alasan yang konyol, karena membuka rekaman CCTV sangatlah mudah. Alasannya konyol kalau tidak ada yang bisa membuka CCTV. Sangat tidak sulit, sangat gampang, tegas Roy Suryo. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duwaji, mengaku telah membaca seluruh berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina. Menurutnya, tidak ada yang bisa membuktikan pembunuhan benar-benar ada. Susno Duwaji menilai ada kesalahan berjamaah aparat penegak hukum. Alat bukti yang terang-terang pembunuhan tidak ada, kata Susno, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Kata dia, kesalahan itu sempurna dengan putusan hakim yang memvonis ke-8 pemuda yang ditangkap dengan jeratan pembunuhan berencana dan dihukum penjara seumur hidup. Iya, ada kesalahan berjemaah, gak usah saya katakan begitu, berita acara sudah ngomong. Saya sudah baca berita acara tebal itu, jelas Susno. Menurutnya, akar masalah penangkapan ke-8 pemuda, ditambah penetapan 3 daftar pencarian orang, karena kesaksian Aep dan Ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang melakukan penangkapan. Saat itu, Ibtu Rudiana merupakan kanit narkoba di Polresta Cirebon Kota. Kendati berdinas di Satuan Narkoba, namun ia memaksakan diri menyelidiki dan menangkap Saka Tatal dan kawan-kawan dan menuduhnya sebagai pembunuh Vina serta Eki. Dari mana nama 11 tersangka yang jadi terhukum sekarang? Itu dari Rudiana. Dari mana Rudiana dapat itu? Dari yang namanya Aep. Dari mana Aep dapat itu? Dari melihat jarak 100 meter. Kita sudah kacau senusantara oleh Aep. Hingga Aep ini menjadi aib, jelasnya. Aep dinilai berbohong di kasus Vina hingga 8 orang sengsara di penjara. Seperti diketahui, kasus Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, dan Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup, kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak dan sudah bebas sejak 2020. 3 orang atas nama Peggy, Andi, dan Dani dinyatakan buron. Polda Jawa Barat, Jabar, sempat menangkap Peggy Setiawan. Namun, Peggy berhasil membuktikan dirinya bukanlah perong seperti buronan pada kasus Vina melalui sidang pra-peradilan. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengungkap kecurigaannya terkait alasan tak dibukanya rekaman CCTV tragedi pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Diketahui,
Sejak awal proses persidangan kasus Vina Cirebon pada 2016 silam hingga saat ini, bukti rekaman CCTV pembunuhan tak kunjung dihadirkan oleh penyidik Polda Jawa Barat, Jabar. Atas hal itu, Tony pun curiga, CCTV itu baru didapat penyidik Polda Jabar setelah para terpidana kasus Vina ditangkap. Para terpidana kasus Vina itu pun sudah telanjur mendapat penyiksaan dari penyidik sehingga CCTV itu akhirnya tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Dalam kesempatan yang sama, pakar telematika, Roy Suryo, mengaku sepakat dengan pendapat Tony. Pasalnya, menurut Roy Suryo, jika rekaman CCTV itu berisikan data yang menguntungkan penyidikan, maka sudah seharusnya diungkap, bukan malah ditutupi. Sebagai informasi, dalam putusan pengadilan, 2 anggota polisi mengungkapkan berbeda terkait mengapa tidak menayangkan CCTV. Seorang polisi menyebut rekaman CCTV di 7 lokasi terlihat gelap, sehingga tak jelas merekam kejadian. Lalu, polisi yang lain menyebut tak memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengakses CCTV. Roy Suryo pun menilai itu sebagai alasan yang konyol, karena membuka rekaman CCTV sangatlah mudah. Pemandi jenazah Vina Cirebon yang tewas pada 2016 lalu membongkar kondisi tubuh almarhumah ketika memandikannya. Kesaksian pemandi jenazah bernama Nenek Is itu diungkapkan saat dikunjungi oleh politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Dari kesaksian Nenek Is tersebut, terungkap bahwa di tubuh Vina tidak ada luka tusuk seperti yang disebutkan Polda Jawa Barat, Jabar, sebelumnya yang menyebut almarhumah tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Bahkan, Nenek Is juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina itu. Nenek Is mengatakan, di tubuh Vina juga tidak ditemukan luka tusuk sedikit pun. Namun, di bagian kepala, Nenek Is mengatakan, terdapat luka di bagian belakangnya, hidung dan telinga Vina juga mengeluarkan darah. Nenek Is pun menyebut, polisi berbohong karena mengatakan terdapat luka tusuk di tubuh Vina. Padahal, ketika jenazah dimandikan olehnya, tidak ditemukan luka tusuk di tubuh Vina. Saya mandiin sampai bersih, tak ada luka tusuk, yang ada patah tangan dan kaki, tegas Nenek Is. Suruh ke sini polisinya, saya jawar nanti, kurang ajar, kok ditusuk-tusuk gimana? Bohong, kata Is. Menurut Nenek Is, Vina bukan tewas karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan. Namun, Nenek Is menebak, penyebab kematian Vina bukan karena dihajar pakai senjata tajam, melainkan dilindas dengan motor. Dibunuh, Pak, pastilah pembunuhan. Karena gak ada luka sobek-sobek, kalau kecelakaan MAH ada tetel bul, luka sobek. Kayaknya sih dilindas pakai motor atau dipukul, kata Is. Dede, 30. Salah satu saksi kunci kasus Vina Cirebon belak-belakan ke Deddy Mulyadi kalau dirinya bersaksi palsu di tahun 2016 akibat ajakan Aep. Ketika ditanya alasannya, Aep mengaku ke Dede memiliki dendam terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Dede mulanya mengaku jika satu pekerjaan dengan Aep di tempat cuci steam daerah Kesambi, kota Cirebon pada 2016 silam. Namun baru 3 minggu bekerja, Dede sudah berhenti gegara tidak menemui kecocokan pada pembayaran. Dalam waktu yang singkat itulah, Dede mengaku diajak oleh Aep ke Polres Cirebon untuk memberikan kesaksian palsu yakni bersaksi melihat ke-8 orang itu menyerang melempari Vina dan Eki yang naik motor melintasi SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016. Sampai ke-8 orang yang disebutkan mengejar Vina dan Eki hingga menghabisinya di flyover Talun, lalu kemudian memerkosa Vina dan membunuh keduanya. Keaksian itu pun membuat 8 terpidana kasus Vina, yakni Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, Saka Tatal Dibui. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. Saat itu, Dede yang masih bingung pun bertanya maksud tujuan Aep mengajaknya ke Polres Cirebon. Kemudian disahuti Aep, ini buat jadi saksi. Saksi meninggal anaknya Pak Rudiana.
Dede yang merasa tak tahu apa-apa lalu dipaksa Aep untuk mengikuti alur yang ada. Di sini, Dede sempat menjelaskan sosok Aep memang karib dengan beberapa anggota kepolisian. Terlebih, staf Rudiana kenal dekat dengan Aep dan sering mencuci kendaraannya di tempat cuci steam mereka bekerja. Dede yang tiba-tiba disuruh bersaksi oleh Aep dan juga Rudiana pun kebingungan. Saat BAP, Dede tentunya mengatakan sesuai dengan skenario dari Ibtu Rudiana. Ia mengaku di BAP selama 1,5 jam. Keesokan harinya usai BAP, Dede yang bertemu Aep langsung menanyakan hal ini. Dede memiliki banyak pertanyaan sejak memberikan keterangan dalam BAP. Selanjutnya, Dede menyebut jika Aep dendam dan menyeretnya kepada kesaksian palsu. Dede mengungkapkan Aep saat itu dendam karena kesal dulu pernah dipukuli oleh para terdakwa kasus Vina. Setelah sekian lama kasus Vina Cirebon ini heboh menjadi perbincangan, akhirnya teman saksi Aep, saksi Dede muncul ke publik. Dia ini diketahui menyampaikan kesaksian yang sejalan dengan saksi Aep yang kesaksiannya diragukan banyak pihak. Saat Aep menghilang entah kemana, Dede teman Aep akhirnya muncul dan memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dede mengaku tak tahu menahu soal kejadian tewasnya Vina dan Eki. Namun suatu malam, Aep teman kerjanya di tempat cuci steam itu memintanya untuk diantar ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, Dede kaget karena malah disuruh menjadi saksi kasus tewasnya Vina dan Eki. Sebelum masuk ke ruang penyidik, Dede mendapat arahan dari Aep dan Rudiana yang ditemui di Polsek. Atas kejadian ini, Dede menyesal dan sempat mengeluh kepada Aep. Setelah sekian lama merasa dihantui kesalahan yang diperbuat, kata Dede, kini dia memberanikan diri mengatakan sebenarnya soal kesaksiannya di kasus Vina Cirebon 2016 silam menjebloskan 8 orang ke penjara. Saksi Dede yang merupakan teman kerja saksi Aep di tempat cuci steam mengaku merasa dihantui setelah dia ikut memberikan keterangan palsu bersama Aep di kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Rasa bersalah yang dirasakan terus bertumpuk di benak Dede setelah ikut pengarahan dari Aep dan Rudiana untuk bersaksi sesuai skenario pembunuhan Vina dan Eki yang diarahkan. Ketika kasus Vina Cirebon ramai, Dede semakin gelisah dan hidupnya tak tenang. Dia menjelaskan bahwa pada tahun 2016 silam, dia ingin lari dari kantor polisi. Namun dia terlanjur sudah diajak Aep, kemudian mengikuti arahan Aep dan Rudiana dengan arahan narasi kasus Vina Cirebon seperti yang disebut dalam sidang 2017 silam. Dia mengaku sebenarnya dia tak tahu menahu dengan kasus kematian Vina dan Eki tersebut. Namun pada tahun 2016 silam dia diminta Aep untuk mengantarnya ke kantor polisi. Kemudian dia malah disuruh Aep dan Rudiana untuk memberikan kesaksian yang diarahkan. Atas hal ini, rasa bersalah pun menghantui Dede setelah mendengar ada sejumlah orang yang masuk penjara. Saat kasus Vina Cirebon kembali viral, Dede pun berunding dengan keluarganya karena dia bingung dan ketakutan atas apa yang telah dia perbuat di masa lalu. Ditambah pula dia harus mencari uang sebagai kuli bangunan untuk keluarganya.